Kata siapa dapatkan 1 miliar rupiah itu susah? Sini aku kasih tau kamu ya. Ini cara untuk dapatkan 1 miliar pertamamu. So, ada yang tanya nih, gimana perjalanan lu dari 0 sampai 1M? Jadi 1M pertama gue itu umur 17. Gue udah mulai cari duit itu dari kelas 2 SD ya. Pas itu gue jualan stick es krim gitu, yang lu cari itu satunya 2.000, gue jual ke temen-temen gue. Lu bisa pakai buat yang tepok-tepok. Itu dulu pertama kali kelas 2 SD, niat buat cari duitnya udah ada dari kelas 2 SD. Terus saya seling berjalannya waktu, SMP gue coba jadi YouTuber, gue sempat coba jadi pesulap. Jadi sebelum gue eventually make money, gue udah cobain baik banget industri gitu. Dan COVID happen pada saat itu, jadi COVID happen semua orang di rumah, termasuk kita pas itu. Dan di situ baru lockdown buat mikirin cara cari duit. Jadi sebelumnya udah ada interest, tapi di COVID ini baru serius. Nah di COVID gimana cara cari duit awalnya? Gue dulu lagi suka banget main game. Salah satu game itu, jadi di dalam game ini lo bisa jualin currency-nya. Lo bisa jualin kayak item-item di dalam gamenya. Dan gue jual beliin gitu. Jadi misal ada item A gitu, harganya 1.000, gue jualin 2.000 dan sebagainya. Itu semua historia masih ada lah. Duit dari sininya gue investasiin ke saham awalnya. Itu gue dapat 100 juta pertama itu dari situ. Setelah gue dapat beberapa ratus juta, itu gue inget exactly 200 sampai 300 lah. Ya, sekitar segitu dari saham. Sama kan gue punya agency, terusnya gue resell item gitu. Itu 200 sampai 300 juta. Pas di saat gue udah diversify kayak gitu, gue ngerasa pas tuh muncul pemikiran kalau gamenya mati, income gue bakalan ke nol. Sampai pas itu gue bilang ke mama gue, ini fun fact ya, gue belum pernah cerita sih. Kayak lu juga gak pernah denger deh di behind the scene deh. Pas itu gue bilang ke mama gue, udah mah gak usah kuliah, gue gak mau kuliah. Uangnya gue pakai buat trading aja. Bener, gue pasti ngomong kayak gitu. Jadi gue bilang ke mama gue, ma ini Sul ini gak usah kuliah. Ya Sul ini pakai uangnya buat trading aja. Pas terusnya gue ikutin yang namanya prop firm. Lu tahu prop firm kan? Tahu. Jadi lu harus bayar buat ikutin tes. Terusnya kalau berhasil ya lu dapat funding gitu. Okay. Terusnya ujung-ujungnya kan jadi 47 juta itu cukup buat 3 kali tes. Jadi gue cuma punya jatah 3 kali gagal. Wah itu stresnya minta ampun pas itu. Di semua. Dan ujung-ujungnya lolos. 2023, kuartal 3 lah. Gue masih ingat sekitar tanggal segitu. Gue cari duit dari prop firm dan kita tahu lah 2023 itu crypto was a thing. Ya, Bitcoin rally gila-gilaan. Dan dulu model gue cari duit tuh kayak gini. Gue dapet duit dari agency dan sebagainya. Gue taruh ke prop firm. Iya. Gue ikutin tes. Jadi kan modelnya sangat kecil. Ya, gue kalau lolos kan duitnya di refund. Plus gue punya kredit buat di tradingnya kan miliaran. Jadi kan ini miliaran kan bukan punya gue. Ini kan bukan resiko. Bukan capital under risk kan. Jadi gue tinggal cari duit dari prop firm sebaik-baiknya. Hasil payoutnya kan ada profit split ya kan. Biasanya dikasih 70% ke kita. Jadi tembak ke kripto. Gitu. Jadi muter kayak gitu terus selama berbulan-bulan. Ya lu bayangin itu resultnya kayak gimana. Nah, itu mulai dengan modalnya berapa? Di saat itu duitku udah nol banget. Semuanya udah kayak, gue udah kayak abis lah. Habis. Terusnya Fivers, ada satu perform namanya Fivers, gue sebut aja. Iya. Karena dia kasih gue payoutnya. Gue dapat gaji, gue ingat banget gue dapat gaji sekitar hampir 10 juta, tapi nggak nyampe gitu. Terusnya gue tembak $495 pas itu. Terus? Itu buat ikutin tes ya, $100.000. One time try ke platformnya langsung lolos. Nah dari satu platform ini, gue sebenarnya ada cobain banyak ya. Dari satu platform ini payoutnya $60.000 total dalam 3 bulan 4 bulan lah. Tuh. Jadi dulu cara gue modeling 1M pertama gue kayak gitu. Itu 1M pertama itu masih susah lah. Jadi 1M pertama itu di 2023 akhir? Nggak, di 2024 awal. Oh, 2024 awal. Oh iya, pas itu kan bulan kenceng ya? Jadi quarter 1 2024 tuh ngebom lah.